selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama saya Tisa Noveni. Soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, ini membuat publik bertanya-tanya soal marwah KPK. Betulkah KPK saat ini sudah kehilangan marwahnya? Kita akan berbincang pemirsa dengan tamu saya. Siapa dia? Langsung saja saya undang. Saat ini sudah ada mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad. Selamat malam Pak Abraham, terima kasih sudah hadir di One on One. Apa kabar? Waalaikumsalam, terima kasih menyempatkan waktunya. Tadi datangnya agak lebih awal ya karena takut macet di hari Jumat begitu di Jakarta ya. Terima kasih Pak Abraham. Pak Abraham, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita mau ngajak Pak Abraham untuk menyimak informasi berikut ini. Pak Abraham, tadi sudah lihat video singkat kita. Ini video ketika di sebuah lapangan bulu tangkis ada mantan ketua atau mantan menteri Syahrul Yassin Limpo bersama ataupun tengah menyaksikan Ketua KPK Firly Bahuri main tenis. Sebenarnya sah-sah aja Pak, kalau seorang itu kan masih calon tersangka ya, kalau kita lihat ya karena sudah berapa bulan yang lalu videonya. Sah-sah aja nggak sih kalau Ketua KPK bertemu dengan dalam tanda kutip calon tersangka? Pelanggaran, bukan sah-sah saja, itu pelanggaran berat. Jadi itu diatur dalam Undang-Undang KPK, bukan sekedar pelanggaran etik. Walaupun misalnya foto itu kita nggak tahu pastinya bulan berapa, terus kapan mulai disidik, tapi yang benar prosesnya kan begini. Ketika kasus sudah masuk di Direktorat Pengaduan Masyarakat, maka pada saat itu pimpinan KPK maupun pegawai-pegawai KPK sudah terikat dengan undang-undang tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang sedang mulai diusut perkaranya. Jadi kalau misalnya perkara ini sudah ada di Dumas, maka ini pelanggaran berat. Dan bukan sekedar pelanggaran etik berat, tapi dia juga pelanggaran pidana. Oleh karena itu menurut saya kan ada yang menarik kemarin penjelasan Polda ya, bahwa Firly sudah mengakui bahwa ada pertemuan ya. Dengan pengakuan itu sebenarnya memberi petunjuk kepada kita jelas-jelas bahwa Firly sudah melakukan pelanggaran. Paling tidak dia sudah melakukan pertemuan. Padahal di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri, pegawai KPK maupun pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang terkait, baik langsung maupun yang tidak langsung. Tapi waktu itu kan belum jadi tersangka. Oke, walaupun dia belum menjadi tersangka. Ada yang menarik cerita di masa lalu, Mbak Tisa. Pernah seorang pegawai KPK waktu di zaman saya jadi pimpinan KPK, dia pernah sebenarnya orang itu tidak berinteraksi langsung, ya, tapi dia tertangkap oleh kamera seperti saling menyapa, ya, tertangkap oleh CCTV dia saling menyapa. Kan bisa saja mungkin siapa tahu waktu jalan begini orang itu bilang halo gitu ya, tapi tidak ada percakapan, cuma saling menyapa. Tahu nggak hukumannya apa? Dipecat, diberhentikan. Itu di zaman saya. Jadi betapa kerasnya Code of Conduct, kode perilaku KPK. Kenapa Code of Conduct atau kode etik KPK begitu keras, begitu tegas? Karena dia untuk menjaga marwah lembaga KPK. Bahkan saya pernah sudah melihat semua Code of Conduct, kode etik di setiap profesi. Saya berani katakan, Mbak Tisa, tidak ada Code of Conduct atau kode etik yang sekeras KPK sanksinya di negeri ini. Saya berani katakan begitu karena saya sudah pernah melihat. Bahkan saya pernah sekali waktu sudah keluar dari KPK tahun 2016 pernah diminta oleh Bank Indonesia untuk merumuskan Code of Conduct baru, kode etik baru. Sebelum saya merumuskan, saya mempresentasikan Code of Conduct KPK. Teman-teman DPR juga mempresentasikan Code of Conduct. Tahu nggak ketika saya mempresentasikan betapa kerasnya ya, tegasnya sanksi-sanksi yang dimuat di dalam Code of Conduct KPK itu, sampai apa jawaban orang Bank Indonesia ketika itu? Dia bilang, Pak Abraham, kalau Code of Conduct atau kode etik yang ada di KPK ini diadopsi bulat-bulat menjadi Code of Conduct baru di Bank Indonesia, apa yang terjadi? Dia bilang, seluruh pegawai Bank Indonesia akan minta keluar. Saking kerasnya. Kenapa saya bilang saking kerasnya? Saya tidak pernah melihat kode etik yang ada di profesi apa yang mengatur secara rinci hal-hal yang sifatnya sangat rinci.
Biasanya code of conduct itu dia mengatur hal yang sangat luas. Ini hal-hal yang sangat rinci, Mbak. Contohnya begini. Ada salah satu pasal, pegawai KPK dan pimpinan KPK dilarang memasuki tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud A, Detail. Detail Emang semua. masih ada nggak sih code of conduct itu? Itu kan di zaman Pak Abraham. Kalau Oke. sekarang dengarnya gimana? Dari teman-teman yang mungkin masih berada di dalam. Pertama ada problem. Problemnya begini. Ketika undang-undang KPK itu direvisi, maka itu dijadikan alasan oleh Firly dan kawan-kawan untuk merubah juga code of conduct yang pernah ada di dalam, sekaligus merubah nilai-nilai dasar. Berarti code of conduct-nya baru berubah dong ya? Iya, setelah Firly. Oke. Sehingga dia tidak menjadi rigid lagi, tidak menjadi tegas lagi, tidak seperti dulu. Kenapa code of conduct KPK yang lalu itu sangat jelas, rinci? Karena untuk menghindari interpretasi. Karena kalau dia tidak rinci, maka orang akan berdebat terhadap pelanggaran itu. Misalnya, karet ya kesannya. iya, interpretasi. Orang bisa bilang, ini begini maksudnya ini. Makanya di Code of Conduct KPK itu jelas, Mbak. Dilarang ke tempat hiburan yang dimaksud. Misalnya karaoke yang menyediakan klub malam yang sampai sekian, itu dijelaskan semua. Oke, kalau bicara soal Pak Firly, kalau menurut Pak Abraham itu adalah sebuah pelanggaran dalam Code of Conduct yang lama. Kalau dalam of Conduct yang baru berarti gimana? Oh iya, sama. Itu kalau Firly bukan lagi di Code of Conduct, itu ada dalam undang-undang. Pegawai KPK ya, dan pimpinan KPK dilarang bertemu ya, sama orang-orang yang punya keterkaitan perkara yang sedang diperiksa. Dia tidak bilang loh, sedang disidik. Kalau dia bilang sidik itu berarti nanti penyelidikan. Sedang diperiksa, jadi biar baru laporan di tingkat pengaduan masyarakat, kalau kasus itu sudah mulai diperiksa. Kan begini, kalau di Dumas, Mbak, proses pertama itu namanya pengaduan masyarakat, itu baru dilakukan yang namanya pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Kemudian biasanya kalau dari Dumas baru ditingkatkan ke Direktorat Penyelidikan, baru naik lagi ke penyidikan. Kalau di Direktorat Pengaduan Masyarakat itu baru dilakukan yang namanya pull bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Pada saat itu orang sudah dilarang, aturan itu sudah melarang pimpinan KPK maupun pegawai KPK berinteraksi, berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Oke, itu kan kita. Jadi ini clear. Ini kita melihat KPK bahwa Code of Conduct-nya saja sudah berubah. Kalau Pak Abraham melihat sosok Firly itu seperti apa sih? Banyak orang yang mengatakan bahwa pimpinan KPK sekarang ini adalah pimpinan terburuk sepanjang sejarah berdirinya KPK. Kenapa? Saya melihat banyak pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pakar seperti itu. Dan saya kelihatannya membenarkan. Kenapa saya katakan membenarkan? Karena semua sudah terbukti. Satu, kalau kita lihat, hampir sebagian besar pimpinan KPK di periode ini melakukan pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana. Kita bisa lihat apa yang dilakukan Lili. Ya. Masih ingat kan? Masih. Bukan pelanggaran etik saja, tapi dia melakukan pelanggaran pidana. Tapi akhirnya keluar dari KPK. Oke, tunggu dulu. Yang diduga menerima gratifikasi. Ya. Penerimaan fasilitas nonton apa tuh? MotoGP balap di motor Mandalika. GP, ya di Mandalika. Apa yang terjadi terhadap Lili? Tidak pernah dikenakan sanksi, baik sanksi etik maupun pidana. Dia dengan enaknya mengundurkan diri begitu saja dan pulang ke kampungnya, terbebas dari sanksi, terbebas dari hukum pidana. Oleh karena itu yang ingin saya katakan, Mbak Tisa, di acara ini peringatan yang saya lakukan terhadap Dewan Pengawas. Kenapa sampai terjadi pelanggaran etik yang berulang-ulang di KPK? Bahkan kita miris melihat ya, kemarin ada kejadian orang di tahanan harus suap dan lain-lain sebagainya. Ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah KPK. Pertanyaannya, kenapa di periode ini pelanggaran etik itu berulang-ulang? Lemahnya di ketuanya atau di Mau dewasnya? tahu nggak jawabannya? Apa? Jawabannya karena Dewan Pengawas tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Tidak pernah memberikan sanksi bagi komisioner yang melanggar etik. Apa buktinya? Buktinya ketika kemarin kasus helikopter, ya Awal-awal. masih ingat semua? Ya. Banyak lagi kasus Lili dan lain-lain sebagainya. Itu tidak pernah ditindak. Kemarin lagi ada Tanak.
juga diduga melakukan pelanggaran, sama sekali tidak pernah diberikan pelanggaran oleh Dewan Pengawas. Tapi begini, Dewas itu kan dianggap karena nggak kuat kalau menurut Pak Abraham tadi. Ini sebenarnya nggak punya giginya atau ya sudah cukup sebegitu saja? Bukan tidak kuat. Dewan Pengawas kali ini adalah berisi dari orang-orang yang penakut dan orang-orang yang loyo. Nggak punya gigi dong? Bukan sekedar tidak punya gigi, penakut. Penakut semua itu Dewan-Dewan Pengawas. Silahkan, saya mau kritik nih Dewan Pengawas. Anda itu, Dewan Pengawas, tidak punya pekerjaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bayangkan, betapa banyaknya pelanggaran etik yang terjadi. Itu tidak satu pun dilakukan kenakan sanksi yang maksimal. Sehingga ini terjadi lagi. Oleh karena itu saya ingin katakan nih kepada Dewan Pengawas, kalau kalian tidak mampu menjalankan tugas mulia ini sebagai Dewan Pengawas, silahkan Anda mengundurkan diri. Karena kenapa, Mbak? Dewan Pengawas ini gajinya besar. Saya bukan Abraham Samad, sebagai rakyat biasa membayar pajak. Pajak saya itu turut menggaji mereka. Jadi saya punya kewajiban meminta dia untuk mengundurkan diri. Bukan sebagai mantan ketua KPK. Mbak Tisa juga bisa melakukan itu sebagai masyarakat yang dirugikan. Itu yang terjadi. Oke. Nah sebenarnya lemahnya kenapa sih? Karena dia penakut tuh apa sih? Kan ada sebab akibat ya. Kenapa orang bisa takut? Kenapa orang tidak mau melakukan apapun? Apa yang Pak Abraham lihat dari masing-masing dewas itu? Dari jajaran dewas itu? Mungkin tidak kredibel. Itu mungkin jawaban sederhana. Tidak kredibel. Ketika dewas itu sudah di dalamnya kemarin almarhum meninggalkan si Artijo, dewas ini semakin rapuh. Tidak ada lagi penjaga moral di situ. Oleh karena itu, saya minta teman-teman saya di Dewas ini. Saya kan pernah berhadapan dengan mereka, melaporkan Firly dan kawan-kawan. Beberapa kali. Capek saya rasanya. Membawa laporan tidak pernah. Dilaporkan? Soal naik helikopter atau soal apa aja? Apa aja yang udah dilapor-laporin? Sejak kapan sih ngelaporin Pak Tanya Abraham? aja itu Dewas. Saya pernah ketemu langsung ketuanya. Itu hari, bukan cuma saya. Beberapa mantan pimpinan dan masyarakat sipil. ICW apa dan lain sebagainya sudah melaporkan. Apa jawaban Dewas pada saat itu? Banyak sekali organisasi-organisasi yang sudah melaporkan, tapi tidak pernah ditindak. Ya, makanya saya heran ke orang-orang ini terima gaji buta, tidak mau bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, saya menghimbau, yuk kalau enggak mampu bekerja, mundur saja. Kan ngabisin nih duit. Tapi gini Pak Abraham, kalau bicara soal KPK, yang orang lihat, yang orang ingat itu adalah KPK pertama kali asumsinya itu langsung ketua KPK, bukan dewasnya saja. Oke. Ini gimana kalau kita cuma nyalahin atau dari tadi Pak Abraham ini lebih mengkritiki kepada Dewan Pengawasnya saja. Peran dari ketua KPK ini bagaimana? Iya, kalau itu sudah clear, sudah pasti bahwa bukan saja ketua, komisioner KPK kali ini menurut saya yang tadi banyak orang bicarakan itu sangat terburuk dalam sejarah KPK. Kita lihat, tadi aku sudah kasih tahu Mbak Tisa, ada Lili, ya. Itu nggak dikenakan sanksi, makanya kenapa berulang karena nggak dikenakan sanksi, itu kritik saya terhadap Dewas. Tapi kalau Anda tanya pimpinan KPK, ya buruk. Ya, Firly itu berapa kali dilaporkan, bahkan sebelum masuk kepada tahap pencalonan, Firly itu sudah melakukan pelanggaran etik sejak jadi deputi ya. Itu sebenarnya sudah ada pelanggaran etiknya. Oleh karena itu ketika dia kemarin di pansel kan orang sudah masukkan keberatan. Tapi tetap diloloskan oleh pansel KPK. Kemudian setelah masuk ke DPR, ya setelah dari pansel masuk DPR, sudah dimasukkan keberatan-keberatan dari organisasi-organisasi masyarakat dan mantan pimpinan KPK bahwa orang ini nggak layak karena dia sudah melakukan pelanggaran etik. Dan itu terbukti yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Firly itu mantan penasihat KPK Pak Abdullah Hemahua. Dia menceritakan betapa luar biasanya pelanggaran etik yang dilakukan orang ini. Tapi toh itu tadi, dia bisa melanggeng, terpilih jadi ketua KPK. Jadi kalau kita mau setback ke belakang, siapa yang salah? Pansel dan DPR-nya yang memilih Firly dan kawan-kawan. Itu konkret. Kalau begitu berarti yang salah pansel sama DPR-nya. Ya kenapa milih orang yang bermasalah? Dia kan tahu, udah dikasih masuk semua dokumen-dokumen, bahwa ini orang bermasalah, toh tetap dipilih. Mbak Tisa, beda kalau misalnya tidak ada bukti, orang cuma sekedar melaporkan, itu bisa dikatakan
wah ini mungkin black campaign. Tapi ini ada bukti. Tapi tidak dihiraukan, tidak ditanggapi oleh pansel maupun DPR. Oke, kenapa tidak ditanggapi, tidak dihiraukan oleh pansel? Apakah melihat dari awal ini prosesnya ya hanya normatif saja, hanya formalitas saja, atau gimana? Kalau menurut Pak Abram Samad, kan berkaca Pak Abram ini kalau nggak salah 2 kali ya daftar untuk jadi komisioner KPK, yang kepilih baru yang ketiga kali daftarnya. Artinya kan prosesnya sulit sekali. Kenapa ini tampaknya bisa langgeng, bisa maju seperti itu? Mungkin Pak Abram, kalau dulu kita tahan dulu, kita harus lihat iklan dulu. Kami kembali sesaat lagi. Jawab pertanyaan yang menggantung tadi, kenapa tetap bisa melenggang? Tadi emang karena panselnya, karena proses fit and proper testnya. Kok bisa gitu? Ya aneh aja menurut saya. Beda kalau misalnya tidak ada data ya yang diajukan sebagai keberatan, maka itu bisa dikatakan black campaign. Tapi ini kan ada data. Ada data yang disampaikan kepada pansel dan DPR pada saat itu tentang pelanggaran Firly. Tapi toh tetap terpilih, bahkan memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai ketua KPK. Kan aneh. Republik ini sudah aneh. Kok memilih orang yang bermasalah? Ini kan kita malu semua, Mbak Tisa. Kelihatannya, sepertinya tidak ada lagi orang yang bersih. Sehingga orang-orang yang nggak bersih ini dipilih. Padahal kan masih banyak orang-orang yang bersih. Indonesia... Kalau dari semua komisioner KPK itu ada nggak yang bersih? Yang sekarang yang dilihat sekarang? Maksud saya begini. Kita ini tidak minus orang-orang bersih, Tisa. Banyak orang-orang baik di luar, tapi belum diberikan kesempatan. Kalau masih banyak orang baik di luar, kenapa orang-orang bermasalah ini harus dipilih? Kenapa orang bermasalah ini dipilih? Apa menurut Pak Abraham yang bikin dia akhirnya bisa terpilih ya? Kalau saya, aduh gimana, agak susah menjawabnya. Karena apa? Ini banyak spekulasi. Salah satunya mengatakan bahwa dugaan-dugaan orang ini sengaja dipilih karena banyak masalahnya supaya ya itu tadi dia tidak terlalu heroik dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, sebenarnya mungkin kira-kira seperti itulah. Kenapa KPK harus ada? Kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Apakah jatuhnya sekarang melihatnya hanya sebagai sebuah formalitas, sebuah lembaga saja? Apalagi sekarang kan bertanggung jawabnya langsung pada Presiden. Dan semua yang berada di sana adalah ASN jatuhnya sekarang. Oke, jadi memang setelah revisi undang-undang baru KPK ini, Mbak, struktur kelembagaan KPK itu berubah. Yang tadinya KPK itu adalah lembaga independen, bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tapi ketika undang-undang lama direvisi dan lahir undang-undang baru, maka struktur kelembagaan KPK berubah. Menjadi dijelaskan di dalam undang-undang itu, KPK adalah lembaga negara yang berada di bawah rumpun eksekutif. Jadi dia tidak lagi lembaga independen yang terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif di masa lalu. Dan menurut saya, Mbak Tisa, undang-undang baru ini yang meletakkan KPK di bawah rumpun eksekutif ini adalah pelanggaran terhadap konvensi yang kita sudah tanda tangani, UNCIC, United Nations Anti-Corruption. Kan gitu. Jadi karena di dalam UNCIC di situ dijelaskan bahwa setiap lembaga pemberantasan korupsi yang ada di dunia itu sifat kelembagaannya haruslah independen, terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dan kita sudah menandatangani itu, kita sudah meratifikasi. Beda kalau misalnya UNCIC-nya kita nggak ratifikasi, kita tidak tanda tangani, berarti kita tidak terikat. Tapi karena kita sudah tanda tangani dan diratifikasi, berarti kita terikat dong dengan aturan-aturan ini. Sebenarnya kita kan sudah menyalahi aturan ini. Lembaga-lembaga anti korupsi yang ada di luar sana, itu sifatnya independen. Ini kok di bawah rumpun eksekutif. Karena dia di bawah rumpun eksekutif, maka pegawainya diharuskan dikonversi menjadi ASN, aparatur sipil negara. Makanya kejadian kemarin setelah revisi ini kan dilakukan apa itu? Tes wawasan kebangsaan. Dan justru tes wawasan kebangsaan ini dijadikan alasan, ya Mbak Tisa, dijadikan alasan untuk melempar, menyingkirkan orang-orang yang berintegritas. Saya kan tahu itu 57 orang, bekas staf saya dulu rata-rata. Itu integritas semua ya? Iya, menurut saya bisa lebih berintegritas daripada Firly. Kan begitu. Tapi kenapa mereka yang harus dikeluarkan? Kan aneh menurut saya.
Nah, kita juga melihat bahwa kemarin Firly ada 2 kejadian beberapa hari yang lalu. Firly Bahuri diminta keterangannya, tapi setelah keluar tidak memberikan statement apapun, walaupun kita akhirnya mendapatkan rilisnya begitu, walaupun tidak secara langsung. Dan yang terakhir banget kemarin dilakukan penggeledahan terhadap 3 rumahnya oleh pihak berwajib. Apakah memang harus pihak berwajib yang turun tangan dan Dewasnya kita lihat ya diem-diem aja gitu? Apakah ini menunjukkan bahwa memang KPK ini akan bagaimana sih nantinya? Karena memang pelanggaran pidana yang diduga dilakukan Firly itu adalah pelanggaran pemerasan, ya, tindak pidana pemerasan. Oleh karena itu memang harus ditangani oleh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi. Jadi itu memang kewenangan polisi. Dia punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan itu, pengusutan. Makanya polisi yang menangani. Dan kalau seseorang itu sudah ditingkatkan kasusnya ke tahap penyidikan, memang biasanya disertai dengan penggeledahan seperti kemarin. Kan Firly sudah diperiksa dan ada pernyataan dari pihak kepolisian bahwa statusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu dilanjutkan dengan penggeledahan. Jadi menurut saya ini hal yang biasa saja, hal yang normal saja, bahkan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apa tujuan dari penggeledahan? Sebenarnya tujuan dari penggeledahan itu untuk melengkapi alat bukti yang sudah ditemukan. Jadi bukan mencari, untuk melengkapi aja. Tapi alat bukti yang lainnya sudah ada, sudah terpenuhi. Makanya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyelidikan. Jadi ini tinggal melengkapi aja sebenarnya. Tapi inilah, kita mengkritik KPK, tapi kemarin saya melihat informasi bahwa ada sekelompok mahasiswa menamakan Elemen Mahasiswa Nusantara, kok tidak salah, berdemonstrasi di depan gedung KPK. Mereka mengatakan apa yang terjadi dengan KPK adalah sebuah bentuk kriminalisasi. Anda melihat ada unsur kriminalisasi nggak itu? Atau gimana melihat respon dari mahasiswa-mahasiswa tersebut? Beda, Mbak. Dulu kriminalisasi saya alami waktu saya dan Pak BW. Itu kan jelas kasus apa yang kita usut. Kemudian ada kasus Pak Antasari, kemudian ada kasus Bibit Chandra, itu semua kriminalisasi. Kalau yang kemarin kasusnya Firly itu bukan kriminalisasi. Itu diduga tindak pidana, makanya ditangani. Jadi di situ nggak bisa orang kemarin bilang itu kasusnya Firly apa itu buaya, apa tuh? Cicak versus buaya. Cicak versus buaya, enggak. Kalau di masa lalu ketika saya dan Pak BW, Bibit Chandra, Pak Antasari itu bisa dikatakan cicak buaya. Kalau kemarin itu buaya versus buaya. Kenapa buaya versus buaya? Ya terjemahkan sendirilah. Apa terjemahannya nih, buaya versus buaya? Sama-sama kuat. Apa cicaknya sudah berubah jadi buaya atau gimana? Iya mungkin. Cicaknya sudah berubah jadi buaya. Jadi definisi buayanya apa memangnya? Iya. Jadi kalau dulu itu cicak versus buaya. Karena kriminalisasi. Kalau ini kan bukan kriminalisasi. Jadi nggak pantas dibilang cicak versus buaya. Buaya versus buaya karena bukan kriminalisasi. Nah, itu sebenarnya di situ. Tapi begini, ini kan ada unsur kriminalnya, apalagi ini bukan kasus yang menyangkut, bukan kasus yang menjelek-jelekan KPK secara institusi. Ini kan kasusnya tersangkanya adalah person, ya, seseorang. Tapi kalau tidak salah kita melihat bahwa ternyata Firly Bahuri mendapatkan pendampingan hukum dari KPK. Gimana Pak Abraham? Mungkin itu hal yang wajar, ya. Saya nggak tahu sekarang aturan-aturan yang ada di dalam. Saya tidak tahu persis aturan tentang. Tapi itu wajar nggak sih kalau menurut Pak Abraham? Mungkin wajar. Siapa tahu, saya menduga-duga ada aturan di dalam SOP yang menyatakan begitu, bahwa pimpinan KPK kalau mendapatkan masalah apa tuh harus didampingi, mendapat bantuan ya, pendampingan. Tapi yang penting KPK harus objektif. Ya. Kenapa saya katakan objektif? Kalau misalnya merasakan orang-orang yang sekarang diduga disidik kasusnya di kepolisian untuk mempermudah jalannya pemeriksaan dan pengusutan kasus ini, yang bersangkutan harus nonaktif. Agar supaya kasus ini bisa lancar. Karena kenapa? Kemarin saya melihat begini Mbak Tisa. Waktu awal-awal si Firly dipanggil, itu kan ada beberapa, 1 atau 2 kali nggak datang. Dengan alasan apa yang disampaikan Nurul Gufron, bahwa yang bersangkutan lagi ada bertugas, ya, ada kesibukan atau ada pekerjaan di KPK. Itu kan menghambat. Oleh karena itu, perkara ini bisa terhambat atau bisa berlarut-larut, maka idealnya dia harus nonaktif. Seperti yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo.
Pada saat itu dia belum tersangka. Mundur. Tapi dia mundur. Harusnya Firly melakukan itu. Nanti katakanlah dia nggak mau mundur, dia nonaktif aja untuk sementara. Nanti kemudian misalnya dia dinyatakan sebagai tersangka secara resmi, baru itu otomatis mundur. Jadi harusnya Firly sekarang mundur atau gimana? Nonaktif, paling tidak nonaktif. Untuk tujuannya apa? Ada tujuannya, bukan sekedar nonaktif tidak ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk memperlancar proses pemeriksaan dirinya di Polda. Kenapa? Kita sudah melihat waktu awal ini terhambat. 2 kali dia dipanggil itu kan nggak memenuhi panggil karena dengan alasan ada tugas, ada pekerjaan. Oleh karena itu ini alasan yang seharusnya dia mundur, dia nonaktif supaya dia memperlancar. Karena kalau dia tidak nonaktif nanti bisa lagi begitu, nggak lancar, berlarut-larut lagi kasus ini. Itu tujuannya Mbak Tisa. Tapi begini juga ya, cukup menarik bahwa kita tahu bahwa Firly ini adalah seorang jenderal polisi. Ya. Kalau di zaman yang dulu kata yang Pak Abraham klaim ada kriminalisasi, ini kan awalnya masyarakat sipil, bukan aparat. Dan ternyata ini aparat menindak aparat ya Pak ya? Iya. Gimana kalau Pak Abraham? Nggak ada masalah menurut saya. Justru aparat ini menurut saya kali ini baik, dia fair kan. Aparat ini perlu diberikan apresiasi Mbak Tisa. Karena kenapa? Dia tidak punya konflik of interest. Dia tidak terkendala secara psikologis, terkendala secara institusi. Dia tetap menempatkan hukum itu, ya hukum berjalan on the track. Jadi kita harus mengapresiasi kali ini. Kita lihat ya, ada beberapa kasus-kasus yang kita bisa mengapresiasi polisi. Kasus Sambo, kasus Teddy Minahasa. Ini kan memperlihatkan bahwa ada peningkatan di tubuh institusi kepolisian. Kelihatannya berani menindak personilnya melakukan pelanggaran. Ini sebenarnya harus kita apresiasi ya sebenarnya. Oleh karena itu yang jadi problem sekarang, Firly ini harus nonaktif. Itu problemnya. Kalau nggak dinonaktifkan, kalau masih tetap menjadi ketua KPK, asumsi dari Pak Abraham Samad akan mengganggu proses yang sedang berjalan di pihak kepolisian. Nah, kalau dengan demikian akan bagaimana ending antara kasus Firly ini dengan kasus dugaan pemerasan yang ia lakukan yang dilaporkan ke pihak berwajib? Saya melihat begini, seperti keterangan yang sudah disampaikan pihak kepolisian, saya menduga-duga tidak lama lagi setelah penggeledahan itu tidak akan lama lagi. Saya menduga-duga berdasarkan pengalaman saya di KPK yang biasa mengusut kasus tindak pidana korupsi. Biasanya kalau sudah dilakukan penggeledahan tidak lama lagi orang ini diumumkan secara resmi. Jadi tersangka. Mungkin begitu, saya menduga-duga. Ya, tapi nggak tahu apa yang terjadi di kepolisian. Saya menduga-duga. Biasanya kalau kita melihat pengalaman, contoh di KPK, kan kemarin begitu, SCL. Ya. Begitu habis penggeledahan kan diumumkan secara resmi sebagai TSK. Tapi kalau bicara soal SCL waktu itu kan tempo hari juga cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat ya. Dia tidak hadir karena orang tuanya sakit pada saat itu. Tapi ternyata tiba-tiba dilakukan penjemputan paksa dan lalu dibawa ke KPK dan ditetapkan menjadi tersangka pada saat itu. Ingat mungkin ya Pak beberapa minggu yang lalu. Ini agak aneh nggak sih waktu itu kalau Pak Abraham melihat dengan kasus SCL ini? Saya nggak tahu apa yang terjadi di institusi KPK pada saat itu. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sampai harus menjemput. Tapi mungkin saja misalnya begini. Dan memang itu surat ditandatangani oleh Firly waktu itu Pak. Ada beberapa surat dan salah satu surat ditandatangani oleh Firly. Oke, jadi surat penangkapan yang Anda maksud bahwa ditandatangani Firly. Yang tanda tangan itu 2. Firly sama penyelidiknya. Saya lihat ya, memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, apakah surat ini sah atau tidak, kira-kira begitu pertanyaan Tisa kepada saya, maka saya jawab surat itu maladministration, cacat administrasi, tapi tidak cacat hukum. Oke? Kalau dia cacat hukum, maka penangkapan itu menjadi tidak sah. Tapi karena dia cuma cacat administrasi, maka penangkapannya tetap sah. Bagaimana caranya supaya surat itu menjadi tidak cacat administrasi? Suratnya diganti. Gitu. Jadi beda, Pak. Saya mau luruskan ini orang. Maksudnya supaya orang ngerti. Beda antara cacat administrasi dengan cacat hukum. Kenapa saya katakan dia cuma cacat administrasi? Karena di surat itu ada 2 yang tanda tangan. Pertama Firly dan 1 penyelidik-penyidik. Ketika Firly menandatangani ini, sebenarnya itulah cacat administrasi. Kenapa cacat administrasi? Karena di dalam undang-undang KPK yang baru, komisioner KPK itu bukan lagi penyelidik, penyidik, dan penuntut. Kalau undang-undang lama,
pimpinan KPK itu secara ex officio, secara otomatis dia itu menjadi penyelidik, penyidik, dan penuntut. Oleh karena itu dia berhak menandatangani surat-surat yang kita katakan surat-surat yang berkaitan dengan penegakan hukum, pro justisia. Misalnya surat penangkapan dan lain sebagainya. Tapi ini karena dia sudah bukan, seharusnya dia tidak tanda tangani. Tapi kenapa dia tetap sah? Karena selain Firly yang tanda tangan, ada penyelidik. Jadi berarti tetap sah. Tapi dia cacat administrasi. Bagaimana supaya dia menjadi tidak cacat? Ya diganti aja suratnya, Firly tidak usah tanda tangan, tetap ini aja. Jadi dia nggak cacat hukum. Aku harus luruskan nih supaya orang tahu posisi hukum kan. Ya. Pak, tapi gini, ada beberapa orang di luar sana, para pengamat, para pakar menilai bahwa KPK ini bukan kata saya ya, saya juga mengutip dari statement-statement orang. KPK ini digunakan untuk menjadi sebuah alat politik. Apa Pak Abraham Samad juga melihat ada indikasi itu sebagai orang yang dulu pernah berada di dalam KPK? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Apakah kira-kira memang betul yang dikatakan orang di luar sana, KPK digunakan menjadi alat politik? Mungkin spekulasi itu atau sinyalemen itu ada betulnya, mungkin ya. Tapi lagi-lagi kita harus memverifikasinya. Tapi perasaan saya, kalau saya menggunakan perasaan, saya menggunakan common sense saya, maka sepertinya benar. Data deh, nggak usah common sense gitu. Maksudnya nggak usah pakai perasaan iya, gitu. makanya kalau data saya susah. Maka saya bilang kalau pakai data, maka akan susah dijawab. Perlu verifikasi, tadi aku bilang. Kalau saya disuruh jawab berdasarkan data, maka saya harus memerlukan verifikasi. Dan itu tidak bisa saya lakukan. Tapi kalau you tanya, bagaimana kira-kira? Kalau common sense saya, sepertinya, tapi belum 100% ya, belum 100%. Oke. Apa yang bikin kayaknya sepertinya iya nih jadi alat politik? Apa indikasinya? Apa kasusnya yang melihatnya? Banyak ya, misalnya kemarin apa tuh? Tiba-tiba waktu Anies sudah resmi berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, tiba-tiba kan Muhaimin dipanggil kan, diperiksa. Itu kan susah menjelaskan kepada masyarakat. Tapi kan memang kasusnya ada, walaupun bertahun-tahun yang lalu. Iya, kalau ada, oke. Saya bukan bilang tidak ada. Kalau ada, kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Nanti tiba-tiba deklarasi terus diperiksa gitu loh, kalau memang ada. Kan gitu. Harusnya, bukan berarti saya bilang nggak ada loh. Tapi jangan salahkan masyarakat, kalau masyarakat bahwa KPK ini terseret-seret. Karena itu tadi contoh, kok habis deklarasi, kok langsung dipanggil? Kenapa kalau memang ada, kenapa nggak sebelumnya dipanggil aja? Tapi itu kan kalau nggak salah berapa belas tahun yang lalu, kan komisionernya belum mereka-mereka, belum komisioner yang sekarang. Enggak, tapi kan ketika serah terima ada kan take over perkara, harusnya kan dia sudah... Tapi alasannya kasus yang masuk ke KPK banyak banget gitu. Ya, masuk akal nggak kalau misalkan seperti itu? Kan begini, perkara yang masuk di Dumas itu kan ada urutan-urutannya, Mbak. Ya. Jadi kan bisa dilihat kapan dia masuk, kapan dia diperiksa, kan sebenarnya begitu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kalau masyarakat menduga-duga begitu, ya karena cara KPK-nya sendiri yang membuat dia disinyalir begitu. Makanya kalau KPK itu mau firm, tidak ada sahwa sangka, tidak ada dugaan buruk kepada institusi itu, dia harus bekerja secara on the track itu aja deh. Kalau dia on the track, maka percayalah masyarakat tidak akan sahwa sangka. Apa sih on the track itu definisinya? On the track itu dia harus bekerja berdasarkan hukum semata, bukan berdasarkan anasir-anasir di luar hukum. Anasir-anasir di luar hukum misalnya anasir politik dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud on the track. Jadi mau dibilang sekarang ada anasir-anasir hukum? Anasir-anasir non-hukum. Sepertinya begitu. Lagi-lagi saya katakan sepertinya begitu, Mbak Tisa. Jadi, apa ya, kayak semacam tebang pilih kayaknya. Oke. Ya, bukan tidak ada tebang pilih gitu ya. Gitu. Itu yang saya maksud. Jadi, loh kok begini kan gitu. Jadi, aneh aja. Terus, kenapa masyarakat punya dugaan yang begitu kuat bahwa KPK terseret? Karena melihat juga sosok pimpinan KPK-nya, para komisionernya yang dianggap punya catatan-catatan. Kan sudah beberapa kali dilaporkan. Jadi
Tapi itu kan tidak semua komisionernya, Iya. hanya salah satu komisioner saja. 1, 2, 3, buktinya ada yang keluar yang seharusnya pidana tapi enggak, itu kan mencerminkan betapa buruknya kan gitu. Oleh karena itu kalau Mbak Tisa ingin menanyakan kepada saya, apa sih yang menyebabkan sampai KPK sekarang ini sepertinya terburuk banget ya, marwahnya sedikit lagi runtuh. Kalau jurang itu dia udah ada di tepi ya Mbak ya. Kalau kita andaikan mobil itu dia udah di tepi, sebentar lagi dia jatuh. Kalau kita andaikan dia manusia, maka dia sedang mengalami sakratul maut. Waduh, nggak main-main ini. Ya, dia sedang mengalami. Jadi lembaga KPK itu kalau dianalogikan sebagai seorang manusia, maka dia sedang mengalami sakratul maut. Oke. Apa yang menyebabkan sakratul maut? Apakah komisioner-komisionernya, dewan pengawasnya, atau karena revisi undang-undang KPK? Ini menarik ini pertanyaannya. Pertama, karena revisi undang-undang KPK itu sudah beda banget dibandingkan undang-undang lama. Apapun alasannya Mbak Tisa, saya sudah membaca ini satu persatu pasalnya. Saya tidak pernah menemukan alasan yang kuat yang bisa meyakini saya sebagai yuris. Saya ini sarjana hukum, S1, S2, S3, saya sarjana hukum. Jadi saya paham betul, saya tidak menemukan pasal-pasal di dalam undang-undang KPK yang baru itu yang bisa kita tafsirkan, yang bisa kita simpulkan itu lebih menguatkan KPK daripada undang-undang sebelumnya. Justru lebih buruk. Itu pengamatan hukum saya, sehingga inilah salah satu yang menjadi faktor kelembagaan KPK itu menjadi terombang-ambing, mengalami sakratul maut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diperburuk lagi dengan dipilihnya komisioner yang menurut saya integritasnya sangat diragukan atau integritasnya tidak kokoh, cacat integritas. Itu yang memperburuk. Seandainya saja Mbak Tisa, undang-undangnya direvisi tidak seperti dulu lagi bagusnya, tidak seperti dulu lagi idealnya, tapi diisi oleh komisioner-komisioner yang punya moralitas kuat, punya integritas kuat, maka saya yakin lembaga KPK tidak mengalami sakratul maut seperti tadi yang saya katakan. Tapi karena ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Pertama, undang-undangnya, dan kemudian yang kedua, keberadaan komisionernya, sehingga KPK sekarang mengalami sakratul maut. Oleh karena itu, kewajiban saya, kewajiban Mbak Tisa sebagai masyarakat Indonesia yang masih punya mimpi besar terhadap pemberantasan korupsi, kita harus menyelamatkan lembaga KPK ini agar dia tidak mengalami kematian. Gimana caranya biar nggak mati udah sakratul maut? Undang-undang kan ngerubahnya prosesnya lama banget. Dulu kita ingat ada debatable banget tuh ketika merubah revisi undang-undang KPK, dia bilang pelemahan KPK lah, ternyata memang undang-undangnya akhirnya ketuk palu disahkan. Nah ini kan kalau kita mau ngerubah undang-undang lagi takes time. Kemudian kalau cara keluarnya gimana? Cara keluarnya apakah perlu melakukan perombakan komisioner atau gimana caranya, Pak Bram? Jadi kan undang-undang ini sebenarnya bukan debatable, Mbak Tisa. Kalau debatable itu berarti ada sesuatu yang diperdebatkan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Nah tapi kan ini udah jadi undang-undangnya. Kalau ini tidak ada kebenarannya. Makanya itu dulu diprotes oleh sebagian besar mahasiswa, sampai ada yang korban. Kan gitu, berarti ini undang-undang nggak benar nih. Maksud saya nggak menguatkan. Saya ingin menyimpulkan undang-undang hasil revisi itu tidak menguatkan, justru melemahkan ya. Oleh karena itu kalau Mbak Tisa katakan, bagaimana nih jalan keluarnya agar KPK-nya nggak mengalami kematian karena dia udah sakratul maut. Apa jalan keluarnya? Jalan keluar yang ideal. Pertama, kalau kita bicara dalam konteks ideal, maka undang-undangnya harus dirubah, minimal dikembalikan seperti dulu. Kalau misalnya itu membutuhkan waktu yang terlalu lama, tapi saya pikir enggak juga. Kalau kita punya political will, punya goodwill, semuanya bisa diselesaikan dalam tempo yang tidak terlalu panjang. Tapi ini kan soal political will dari pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau memang undang-undangnya dirasa tidak bisa dikejar dalam waktu yang singkat, maka jalan yang paling bisa dilakukan mengganti komisionernya. Alasan untuk mengganti komisioner itu bisanya karena apa? Bahwa komisioner-komisioner ini hampir sebagian besar sudah melakukan pelanggaran etik.
Tapi itu nanti bisa dilakukan setelah Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan dan menetapkan, memutuskan bahwa memang komisioner ini tidak layak lagi. Nah, tapi Pak Abraham tadi bilang di awal Dewan Pengawasnya aja tuh diragukan lagi. Iya, makanya saya bilang saya tidak bisa berharap. Oleh karena itu menurut saya ya gimana ya, mungkin pemerintah bisa kalau misalnya nanti ada yang tersangka, kemudian nanti ada yang menyusul juga jadi misalnya 1, 2, 3 orang pimpinan KPK, misalnya nanti itu kan bisa diterbitkan PLT, pelaksana tugas, itu juga jalan ideal. Tapi lagi-lagi saya ingin memperingatkan pemerintah ini, kalau misalnya itu terjadi, ya ada kekosongan nanti dan harus melakukan PLT, mengangkat PLT, maka ini menjadi hal yang sangat krusial. Kenapa saya katakan hal yang sangat krusial? Karena pemerintah harus berhati-hati betul menempatkan siapa orang-orang yang akan ditunjuk, diangkat menjadi pelaksana tugas KPK. Orang-orang ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan secara integritas. Karena jangan sampai Mbak Tisa, orang-orang yang diangkat sebagai PLT nanti itu adalah orang-orang yang buruk juga. Jadi kan sama saja. Nah, itu yang harus kita sikapi, harus hati-hati nih pemerintah. Misalnya nanti, ini kalau kita berandai-andai ya. Kalau jadi TSK berarti kan harus mundur begitu kan ya. Dan Pak Abraham menganalisis kayaknya ini kalau udah geledah-geledah bakal jadi TSK. Iya, kelihatannya begitu. Tapi saya ingin katakan begini. Ada indikasi yang meyakinkan kita bahwa memang pimpinan KPK sekarang ini tidak terlalu firm orangnya. Apa indikasinya? Apa contohnya? Lihat saja. Dia mengajukan judicial review ke MK untuk memperpanjang masa jabatannya. Itu adalah salah satu indikasi kuat yang mengatakan kepada kita semua bahwa pimpinan KPK kali ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya, tidak memikirkan pemberantasan korupsi. Tapi kan alasan mengajukan itu karena kepala daerah aja 5 tahun, presiden 5 tahun, DPR 5 tahun, semuanya banyak 5 tahun. Jangan mereka disamakan juga 5 dong, tahun jangan disamakan. Jangan disamakan kenapa? Karena nanti begini. Dijawab ya Pak Abraham. Kita tanggung dulu nih biar pemirsa penasaran. Pemirsa One on One akan kembali sesaat lagi. Silakan Pak Abraham Samad. Apa tuh tadi? Dilanjutkan. Kalau misalkan nih, Firly bakal jadi TSK atau enggak? Kalau Pak Abraham Samad bilang akan jadi TSK, bagaimana kalau nggak jadi TSK? Kita duga karena sudah dilakukan penggeledahan, kan gitu. Karena biasanya kalau penegak hukum sudah lebih maju ya, setelah melakukan pemeriksaan terus kemudian ditindaklanjuti dengan penggeledahan, biasanya itu sudah tidak lama lagi ada TSK yang diumumkan. Seperti kemarin kasus Kementerian Pertanian kan begitu, persis habis penggeledahan di Rumah Isial kan kemudian nggak lama lagi diumumkan. Ya, jadi kalau berdasarkan itu, menurut saya ya nggak lama lagi kalau analisa saya. Apalagi kemarin sudah ada penjelasan dari pihak Tapi gini lah, itu kan tadi sudah bilang nggak lama lagi bakal jadi TSK. Itu kan berdasarkan dugaan berdasarkan pengalaman yang dilihat sebelumnya. Kalau orang udah digeledah-geledah, rumahnya bakal jadi TSK. Kalau seandainya nggak jadi TSK, apa yang bisa kita maknai? Ya, saya kehilangan jawaban. Kenapa saya kehilangan jawaban, Tisa? Sepertinya saya hampir frustasi. Patah hati, putus asa. Karena gimana kalau begitu? Kelihatannya hukum semakin tidak bisa diharapkan. Itu jawaban saya sebenarnya. Oleh karena itu mudah-mudahan tidak terjadi seperti Tisa katakan tadi. Saya tetap punya harapan yang besar kepada pihak kepolisian untuk bisa menuntaskan kasus kerup ini. Karena ini kejadian ini Mbak, ini luar biasa menurut saya. Misalnya seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menegak hukum itu diduga melakukan pelanggaran. Ini luar biasa, nggak bisa kita terima ini. Ini kejahatan di atas kejahatan. Kalau itu betul ya. Coba, bisa nggak Anda terima seorang penegak hukum melakukan pelanggaran hukum? Kalau dulu kita ingat ketika ada komisioner KPK yang dalam tanda kutip dianggap dikriminalisasi, saya ingat beberapa tahun yang lalu banyak orang datang ke KPK memberikan support pada saat itu. Artinya kan masyarakat begitu percaya sekali dengan KPK pada saat itu. Nah kalau sekarang
banyak orang yang mengkritisi. Apakah memang ini masyarakat udah nggak percaya lagi? Iya, setelah revisi itu kemudian diperburuk dengan kehadiran komisioner yang menurut saya integritasnya diragukan, maka kepercayaan itu menjadi turun, menjadi sirna. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang, justru masyarakat yang suka mengkritisi KPK ya, bahkan meminta mundur komisioner. Jadi masyarakat nggak percaya lagi. Makanya kejadian ini beda dengan dulu. Dulu masyarakat itu zaman kita itu berbondong-bondong datang ke KPK menjadi tameng, bahkan masang tenda di depan kantor situ untuk menjadi tameng. Sekarang nggak ada. Kenapa nggak ada? Masyarakat sudah nggak percaya. Dan menurut saya, ketika masyarakat menjadi tidak percaya lagi KPK, ini ciri-ciri keruntuhan. Karena kenapa? Menurut saya, kalau runtuh emang efeknya apa sih? Modal utama KPK sebenarnya, Tisa, itu adalah kepercayaan yang besar dari masyarakat. Itu modal utama. Jadi, kalau runtuh, ujungnya mau gimana ini KPK? Akan jadi apa? Ya kalau runtuh, mati, sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Oleh kalau itu terjadi menurut saya, maka mungkin kita harus kembali ke belakang lagi, Tisa. Mulai dari awal, mulai merumuskan undang-undang KPK dan kelembagaan KPK yang ideal. Kita mulai dari situ lagi. Seperti pertama kali kita merumuskan undang-undang KPK, kemudian membentuk KPK yang ideal pada saat itu. Jadi kita kembali lagi ke belakang. Itu mau apa enggak kembali ke belakang itu? Karena kan yang membuat kembali ke belakang bukan KPK-nya. Iya. Tapi perumus undang-undangnya. Kalau saya ditanya, demi menyelamatkan pemberantasan korupsi dan demi menyelamatkan marwah KPK, maka saya setuju kita akan memulainya lagi dari awal. Apa yang kita lakukan dari awal? Kita mulai merumuskan undang-undang ideal dan merumuskan kelembagaan KPK minimal seperti di masa lalu. Agar supaya apa? Kita bisa lagi melihat, kita masih punya mimpi bahwa oh ternyata kita masih bisa bertemu KPK yang dulu. Oke, ini satu lagi, saya baru ingat tadi. Bahwa ada keinginan meningkatkan masa jabatan dari pihak-pihak pemimpin KPK termasuk Dewas di sana. Alasannya ya nggak fair dong, Presiden 5 tahun, DPR 5 tahun, Gubernur 5 tahun. Pertama saya ingin jawab begini ya, ini yang membuat aneh menurut saya. Pimpinan KPK harusnya itu konsentrasi melakukan pemberantasan korupsi. Semua waktu, tenaganya diarahkan ke situ. Pekerjaan untuk memberantas. Tapi ini kok masih punya kesempatan, masih membuang waktunya untuk melakukan pemberantasan korupsi, membuang waktunya membuat gugatan, itu kan waktu terbuang membuat gugatan, datang ke MK, itu membuang waktu kan, menghadiri sidang, mengikuti sidang, menunggu penetapan. Apakah itu bukan buang waktu? Seandainya waktu itu digunakan untuk pemberantasan korupsi, maka saya yakin begitu banyak kasus-kasus korupsi yang bisa diselesaikan. Oke, terakhir Pak Abraham Samad. Oleh karena itu menurut saya, pimpinan KPK itu hanya memikirkan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan pemberantasan korupsi. Kalau kita melihat kejadian permintaan perpanjangan, itu pertama. Kemudian kalau Mbak Tisa katakan, dia menganggap atau dalilnya bahwa harus diperpanjang karena kok jabatan-jabatan lain 5 tahun. Loh, KPK ini harus beda. Oleh karena itu sejak berdirinya KPK itu, KPK dinyatakan KPK adalah role model bagi lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Karena dia role model, dia contoh, maka dia harus berbeda. Apa perbedaannya? Ya itu tadi salah Pak satunya. Abraham, satu pertanyaan saya dijawab singkat aja. Kita ingat bahwa Undang-Undang KPK itu direvisi baru ya, kalau nggak salah 2019. Kemudian gantilah itu komisioner yang baru. Yang kalau Pak Abraham tadi ini kayaknya orangnya gampang diajak untuk kerjasama karena dianggap lemah tadi, nggak ada pendirian. Di awal tadi Pak Abraham bilang itu tadi di awal kompromistis. Apakah ini memang tampaknya sengaja didesain undang-undangnya dilemahkan kata Pak Abraham tadi dan dicari orang yang kompromistis? Sepertinya begitu. Kalau ada spekulasi, ada dugaan yang menyatakan begitu, saya susah menjawabnya bahwa tidak. Oke, baik Pak Abraham. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya waktu kita pengen ngobrol lebih banyak lagi nih soal tema kita malam hari ini, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas, udah jam 9 lewat. Terima kasih Pak Abraham sudah hadir di One on One. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak Abraham.